Hi everyone yang udah datang di sini, udah mulai nonton di sini. Ini udah episode ketiga kita lakukan Founders Diary yang diadakan oleh Prasetya dan Siar.com. Sebelum kita mulai, saya mau share sedikit kenapa kita melakukan Founders Diary. So why Founders Diary? We understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our Founders Diary series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Hari ini saya akan sebagai moderator bersama saudara kembar saya, Ardi Setiadharma. Kami berdua membangun perusahaan kami sendiri dari 2008, sebuah perusahaan konstruksi di bidang telekomunikasi. Dan sejak 2013 kami telah melakukan investasi juga di beberapa perusahaan startup di Indonesia, berbasis teknologi. Saat ini kami telah melakukan investasi di 40 perusahaan startup di Indonesia. About the speaker today, kita hari ini punya dua speaker, yaitu satu Benny Fajarai dari LifePal. LifePal is an insurance marketplace that helps user to compare, buy, and use their insurance based on their needs and budget. LifePal also writes thousands of articles on personal finance to help user make best financial decisions from budgeting, saving, investment, insurance, and other tips to prepare good financial future. Jadi LifePal ini adalah sebuah marketplace untuk asuransi. Dan second speaker adalah Mbak Afia Fitriati dari Fast8 Group. Fast8 Group merupakan perusahaan yang fokus pada teknologi sumber daya manusia dan teknologi finansial. Fast8 Group merupakan perusahaan holding dari Gajian, aplikasi untuk mengelola SDM dan otomatisasi penggajian. 2, Hadir, aplikasi kehadiran untuk mengelola pekerja jarak jauh. Dan ketiga, Benefide, platform untuk employee benefits. So without further ado, I'd like to welcome Benny Fajarai dan Mbak Afia Fitriati. What is the impact of the current situation to your business? Mungkin ini karena relevan karena ini sedang ada COVID ya. Apakah dengan adanya COVID ini bisnis kalian lebih berat atau ada malah jadi tailwind, ada bantuan dari kondisi ini, ada blessing in disguise. Kita mulai dengan Benny dulu. Oke. So kalau secara statistik OJK itu rilis report financial report dari industri asuransi secara overall, dan kita tahu kalau asuransi itu in terms of industry drop 25% pendapatan premiumnya. So we can safely say like almost everybody would suffer around 25 to 30% kind of loss in revenue. Some people actually worse. Kalau misalnya kita ngelihat asuransi kayak Prudential atau mungkin Manulife atau Allianz yang mengandalkan agen offline, meaning that mereka harus ketemu face to face, itu jauh lebih drop lagi pendapatannya selama masa PSBB kemarin. So industry wide sebenarnya drop. Nah kalau di LifePal sendiri justru kita cenderung stabil dan meningkat for multiple reason. Alasan pertama adalah karena kita sudah tidak tergantung sama produktivitas yang in the office ataupun face to face dengan nasabah gitu. Kita pernah sebelumnya kalau dari sisi online dan tidak berhubungan dengan nasabah sih ya sudah by default gitu ya. Tapi dulunya kan kita harus ke kantor to do telemarketing and then they need to contact them pakai telepon di kantor. Dan selama pas di awal-awal kasus COVID itu kita udah aware ada resiko seperti ini. What if kalau pemerintah pemerintah cukup lambat ya mengambil keputusan untuk PSBB gitu. Jadi kita ada buffer waktu yang cukup cepat sebenarnya, cuma hitungan minggu. Tapi kita make quick decision di situ. What if-nya kita apply gitu. What if kalau kita nggak boleh ke kantor, what would happen? Dan kita the answer at the time adalah kita harus build management system internally as a tech partnya itu untuk enable
telesalesnya kita atau sales agentsnya kita itu untuk bekerja di rumah, tapi mereka dapat database dan bisa melakukan transaksi melalui rumahnya mereka gitu. And we do that, dan jadi kita sangat tidak affected secara productivity. In fact malah productivity-nya meningkat gitu, karena mereka nggak perlu commute, jadi mereka bisa kerja dari rumah, telepon dari rumah. And then sekarang situasi sudah lumayan stabil, akhirnya sudah bisa transisi kembali ke proses lama secara parsial. So we are kind of healthy in terms of we are kind of stable in terms of business, karena kita reacted a lot faster di awal dengan apply what if-nya itu tadi. Jadi kalau ini dari produknya kan, itu kan sekarang juga ada produk untuk asuransi untuk COVID juga. Apakah itu mendapatkan feedback yang cukup baik dari masyarakat? Ya, it's interesting karena kita merasa kayak mungkin orang dengan adanya COVID itu sebuah pengingat besar gitu ya, kayak things can happen, jadi asuransi harusnya naik secara drastis gitu. Premisnya benar, jadi secara telepon itu meningkat, jadi conversion rate meningkat karena it's getting easier for us to convince people that mereka butuh asuransi gitu. Tapi secara volume pencarian dan traffic itu jadi lebih sedikit di bulan-bulan ketika PSBB kemarin. Jadi kita melihat ada traffic yang harusnya growth trendnya itu naiknya begini, we kind of see a bit of plateauing, mulai mendatar, terus sedikit turun, kemudian baru naik lagi setelah belakangan ini gitu. Dan plateauing itu dikarenakan mungkin orang reprioritize kali ya, apa yang mereka harus pikirin dalam hidupnya mereka, and maybe financial products itu masih secondary. Mereka mungkin mikirin health product, atau mereka mikirin kayak get to know apa itu COVID dan how to react-nya itu. Jadi mereka agak slow down a bit untuk purchase. Tapi yang mereka yang nelpon itu conversion rate-nya meningkat gitu. Oke. Jadi secara itu it's not as bad as the industry in general ya. It's not as bad as industry in general. Actually, initially we thought mungkin ini karena kita telemarketing, kita has implemented a distance with our customer, therefore kita bisa excel in this. It turns out di industri lain, di company lain yang menggunakan metode telemarketing juga, mereka itu significantly drop gitu. I don't mention brand, tapi we call one of our friend di insurance. Dia bilang sales mereka tuh drop 50% to 60% at the worst time. Sekarang recovering di 40%. So it's cukup parah lah gitu, karena cara mereka untuk attract audience and becoming leads and interesting itu affected majorly kan. Tadi yang seperti gue bilang, kita dapat interest leads-nya itu berkurang, walaupun conversion-nya tetap sama atau sedikit lebih baik. Nah, tapi kalau the first part of the funnel itu ternyata drop a lot, itu juga pengaruh ke bisnis. Nah, untuk kita untungnya tidak terlalu pengaruh. Buat asuransi, sebagian besar asuransi itu pengaruh sekali gitu. Would you say kalau because it's the digital process of the internal system? There are two part. Jadi pertama yang internal dari funnel yang enter to the business as a leads, itu mungkin mainly dari sisi marketing side-nya ya. How we communicate, how we react to the crisis as an opportunity to get more attention. That I probably can share more about that later on. And then setelah mereka jadi leads, how do we operationally try to close them to become sales gitu. And the internal software and process optimization that we rush through selama 2-3 minggu terakhir itu sebelum PSBB, itu yang justru membantu menjaga kestabilan operation during PSBB gitu. Oke. Thank you. Oke, berarti ya kalau dari Jajuan sendiri gimana? Apakah ada tailwind? Ya, jadi kalau kita tuh mulai work from home itu dari pertengahan Maret, dan itu semula kita agak khawatir ya, karena majority dari klien kita kan sekitar 60-70% itu basisnya di UKM, sehingga dengan adanya COVID ini kita aware bahwa ini pasti akan berpengaruh banget ke bisnisnya UKM. Jadi itu kita sempat khawatir.
Tapi yang kita syukurin adalah pertama karena memang proses kita internally itu udah cukup digital dari mulai apa namanya dari sisi operations, dari internal sistemnya kita udah cukup digital. Jadi ketika kita work from home itu kan juga ada kekhawatiran bahwa kita nggak seproduktif kalau misalnya kita di kantor. Tapi ternyata sistem kita tuh jalan apa namanya seperti biasa. Dan seperti yang Benny sharing juga tadi, kita ngelihat justru ada peningkatan produktivitas juga karena tim kita nggak harus commute. Dan dari sisi customer kita, walaupun memang di awal dan terutama di gajian itu kita ngelihat beberapa customer kita itu cukup terdampak. Apa namanya? Jadi karena kita memang ngelola HR di perusahaan ya. Jadi kita ngelihat banget sih betapa ada beberapa perusahaan tuh ada yang apa namanya pengurangan karyawan kah atau ada karyawan yang dirumahkan. Itu kita ngelihat banget karena kita ngelihat activity dari user kita. Tapi di satu sisi karena bisnis kita juga cukup terdiversifikasi. Jadi gajian memang fokusnya ke UKM, tapi kita punya aplikasi lain yang namanya Hadir, di mana Hadir ini adalah untuk memantau absensi karyawan, dan ternyata di masa work from home dalam 3 bulan terakhir itu justru Hadir ini banyak banget yang nyari karena banyak perusahaan yang tiba-tiba butuh memonitor aktivitas karyanya yang work from home, sehingga di satu sisi kita ngelihat ada tipe-tipe perusahaan klien kita yang terdampak negatif, tapi juga ada peningkatan secara leads yang meningkat juga masuk ke dalam kita. Jadi mix sih Pak Arya. Jadi ada yang terdampak negatif, tapi juga kita ngelihat ada bisnis kita yang terdampak positif. Dalam 3 bulan terakhir malah kita ngelihat kita bisa masuk ke dalam segmen yang sebelumnya kita nggak terbayang. Sebelum COVID itu kan kita cukup sulit untuk masuk ke segmen perusahaan yang tipenya tradisional, istilahnya mager gitu, malah segerak untuk mengadopsi solusi digital. Tapi yang seperti yang baru kemarin saya baca McKinsey report yang menyebutkan bahwa masa COVID ini mempercepat digitalisasi sekitar 5 tahun. Itu ternyata dalam 3 bulan terakhir itu memang kita ngelihat seperti itu. Jadi dalam 3 bulan terakhir kita closing beberapa deals yang sebelumnya itu kita nggak kebayang untuk kita bisa masuk ke tipe-tipe perusahaan seperti itu. Contohnya tipe perusahaan BUMN. Jadi di April itu kita closing Pertamina. Di Mei itu kita closing juga di perusahaan seperti BNN, Pelindo. Di bulan ini kita closing Rekayasa Industri. Jadi ya itu efeknya mix sih yang kita lihat secara keseluruhan. Ya, saya jujur aja juga di Prasetya kan juga sebenarnya udah pakai juga ya Hadir untuk yang kebanyakan untuk karyawan saya di lapangan ya. Tapi begitu work from home ya saya juga butuh juga untuk karyawan saya dan akhirnya Prasetya juga pakai untuk karyawan kita juga. Mungkin Mbak Afia juga tahu ya. Iya. Ya, jadi ya itu sih Pak. Jadi ngelihat bahwa adopsi Hadir itu cepat dan bahkan tipikal perusahaan yang awalnya nggak pakai itu sekarang nyari dan closingnya tuh jadi cepet banget. Awalnya rata-rata kita tuh tim sales itu dari lead ke closing deal itu 30 hari. Sekarang tuh dalam 2 minggu, kadang-kadang dalam seminggu tuh bisa closing. Jadi sama seperti yang Benny tadi sharing, kita ngelihat walaupun secara volume itu jumlah leads yang masuk berkurang, tapi secara quality itu meningkat. Tapi dengan mereka, memang kebutuhan sekarang adalah untuk work from home ya, untuk monitor yang bekerja di rumah. Ya. Jadi mereka pakai Hadir itu. Tapi apakah itu juga terlihat bahwa ada potensi bahwa nanti ke depannya mereka juga akan menggunakan gajian juga? Ya, jadi di Mei, pertama di April itu waktu kita pertama work from home itu kita agak khawatir churn rate kita naik. Tapi ternyata justru masa COVID ini menunjukkan bahwa tipe aplikasi seperti gajian yang ngelola critical business process, yaitu penggajian dan pajak itu
secara churn rate cukup stabil. Jadi walaupun ada beberapa perusahaan itu yang mengurangi karyawan sehingga ngurangin nilai langganannya ke kami. Jadi secara nilai revenue yang kami dapatkan berkurang, tapi secara account churn itu cukup stabil. Karena mereka tetap butuh di April, mereka harus tetap laporan pajak walaupun ada penundaan dari Dirjen Pajak, tapi mereka tetap harus lapor pajak. Jadi data yang mereka simpan di kami itu cukup penting. Kemudian juga untuk ngedata karyawannya yang unpaid leave dan lain sebagainya itu mereka tetap butuh, sehingga secara churn rate gajian itu cukup stabil. Dan ini di bulan Juni ini kita ngelihat juga banyak yang mencari, karena ternyata sayangnya gitu, sedihnya banyak perusahaan yang bahkan mengeliminasi departemen HR mereka. Jadi mereka butuh outsourcing atau butuh si ownernya sendiri yang harus, sehingga kita ngelihat adopsinya gajian itu juga meningkat. Kalau untuk payroll ini kan kalau untuk churn rate-nya itu mungkin kalau yang belum tahu churn rate itu kan customer yang hilang ya. Ya. Jadi untuk yang pemirsa di sini yang belum tahu, churn itu adalah customer yang hilang. Kalau dari gajian sendiri menghitung churn-nya itu dari per customer-nya, atau kalau misalnya satu user hilang langsung hilangnya hitung churn? Jadi kita ngitungnya dua sisi sih Pak, karena kita ada account churn dan ada user churn. Jadi dari sisi account kita ngitung jumlah perusahaan, dari sisi user churn kita ngitung karyawan yang yang terdaftar. Jadi dua sisinya kita hitung. Okay. Jadi yang tadi saya sebutkan secara account churn kita cukup stabil, tapi secara user churn atau employee yang berlangganan itu ada pengurangan. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh share, nggak tahu boleh tahu nggak, dari total user sebelum COVID happens sampai setelah COVID happens itu berkurangnya berapa persen? Secara user churn, account churn atau user churn? User churn mungkin antara 10 sampai 20%. Jadi ini juga waktu 30, saya ingat banget tanggalnya di 30 April itu Pak, tiba-tiba gajian itu hang. Jadi servernya gajian tuh down karena ternyata di tanggal tersebut itu banyak banget perusahaan yang tiba-tiba bikin PHK karyawan atau memutuskan bahwa mereka unpaid leave karyawannya. Jadi banyak banget yang ngeklik satu fitur untuk ngurangin karyawan. Tapi syukurnya ini di tipe-tipe perusahaan yang kecil, yang tipe-tipe segmen perusahaan tertentu. Jadi misalnya F&B, kemudian hospitality itu terdampak banget, tapi karena secara umum kita banyaknya itu di tipe trading trading, jadi tipe perusahaan yang cukup secara fundamental itu cukup tetap running di masa COVID ini, sehingga mungkin maksimal sih di 15-20% sih maksimal. Kalau boleh tahu waktu COVID happens ini, apakah ada kayak war room gitu di mana secara manajemen gajian pikir oke, ini strateginya gimana, marketing strategi apakah berubah juga, ada nggak ya? Jadi kita intens banget sih sama tim kita dalam masa COVID ini. Kita di awal-awal di minggu-minggu pertama itu kita langsung setiap minggu kita nge-review kondisinya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap minggu kita hampir setiap minggu tuh revisi sih planning minggu depan itu apa. Tapi secara umum yang kita berusaha lakukan dalam 3 bulan kemarin adalah kita bantu user kita untuk tetap apa yang user kita butuhkan itu kita bantu, sehingga mereka juga bisa support kami dalam masa ini. Mungkin saya boleh share slide sebentar, Pak? Boleh. Ya, jadi di awal masa COVID itu di bulan April itu kita udah langsung mikir gitu kan, apa yang harus kita lakukan bagi para user kita. Dan kita jadi bikin campaign di company itu bahwa kita bikin campaign yang namanya hashtagnya gotong royong gajian. Jadi intinya adalah apa yang kita bisa bantu support ke customer kita
Itu yang kita lakukan buat mereka. Jadi ini beberapa inisiatif yang kita lakukan. Jadi di Maret itu kita bikin promo, bukan aja kita nawarin akses gratis secara lebih panjang. Biasanya kita tawarin cuman free akses itu seminggu. Kita tawarin untuk periode COVID ini kita buka free akses 30 hari, dan kita juga untuk beberapa institusi itu kita kasih akses gratis. Jadi untuk PMI Jakarta yang tugasnya di masa COVID ini nyemprotin desinfektan ke beberapa daerah, itu kita kasih akses gratis selama setahun. Dan ini syukurnya sempat diliput media juga, jadi cukup membantu kita juga. Jadi akhirnya ada chapter PMI lain juga yang langganan hadir juga. Kemudian juga kita launching fitur baru karena kita ngelihat dengan work from home ini perusahaan butuh pantau produktivitas. Jadi kita launching fitur baru. Departemen produk kita mempercepat fitur timesheet. Jadi sekarang kalau di Prasetya juga mau pakai ini bisa nih Pak, yang Android itu ada fitur timesheet-nya, yang di iPhone akan menyusul. Terus juga banyak banget yang nanya ke kita karena kita sangat dekat dengan user kita, jadi banyak banget yang nanya tentang gimana bayar THR, nggak punya uang dan lain sebagainya. Jadi kita juga bikin webinar yang terkait pengelolaan HR. Contohnya ya mirip lah sama kayak webinar sekarang, cuman kita lebih teknis gitu untuk seputar pengupahan, seputar pembayaran THR dan lain sebagainya. Kemudian juga waktu kemarin mau Lebaran itu karena banyak banget perusahaan yang nggak mampu bayar THR, itu kita kerja sama Coinworks untuk kasih cicilan THR. Dan ini karena mau masuk new normal, kita bantu bikin panduan new normal juga yang bisa mereka sharing ke karyawan dan di tim mereka. Jadi itu sih intinya kita berusaha bantu user kita semaksimal mungkin, karena mereka juga yang bantuin kita untuk tetap survive di masa sekarang. Summarize sedikit, kayaknya gajian ini dengan fokusnya adalah untuk customer, untuk helping customer, baru dari situ dibuat semacam marketing strateginya untuk menuju ke situ ya. Betul, intinya kita berusaha user focus, client focus, yang dibutuhin di masa COVID ini specifically apa, dan kita sesuaikan strategi marketing kita terhadap kebutuhan user kita. Karena kebetulan mereka juga sering tanya kan ke kita melalui customer service kita, jadi kita tahu yang mereka butuhkan apa. Oke. Thank you. Next questions dari Pak Arif ya. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bacain satu-satu aja dulu. Untuk Bu Afia, bisnis model gajian itu bagaimana? Dan untuk Pak Benny, apakah InsurTech akan cannibalize conventional insurance agent?